Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi biaya, yaitu metode harga pokok pesanan. Berikut adalah materi yang kami akan sampaikan. Pengertian konsep metode harga pokok pesanan adalah suatu metode mengumpulkan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi pada perusahaan yang menghasilkan produksi atas dasar pesanan. Artinya, dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produksi dalam pesanan yang bersangkutan. Tujuan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produksi dari setiap pesanan, baik harga pokok produksi secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Artinya, pada pengumpulan harga pokok pesanan, di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, siklus kegiatan dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dalam penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Dalam perusahaan manufaktur, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok bahan baku dan dimasukkan dalam proses produksi. Dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dikonsumsi untuk produksi, serta berakhir dengan disajikan harga pokok produk dari yang diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur bertujuan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi persatuan produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang. Karakteristik metode harga pokok pesanan. 1. Karakteristik proses produksi berdasarkan pesanan. A. Sifat produksi, terputus-putus atau intermittent. B. Tujuan produksi, untuk memenuhi pesanan. C. Bentuk produksi, sesuai dengan spesifikasi pesanan. D. Dasar produksi, atas dasar order. 2. Karakteristik pengumpulan biaya produksi metode harga pokok pesanan. A. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dikumpulkan secara individual untuk tiap-tiap pesanan. B. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. C. Biaya overhead pabrik atau BOP dibebankan kepada tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka atau predetermined rate. D. Untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP pada tiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan. E. Harga pokok produksi persatuan dihitung sebagai berikut. Harga pokok produksi persatuan sama dengan jumlah harga pokok pesanan tertentu atau jumlah satuan produk pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok pesanan. 1. Penentu harga jual pesanan. Perusahaan manufaktur yang aktivitas produksinya berdasarkan pesanan akan memproduksi barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, biaya produksi untuk setiap pesanan akan berbeda, tergantung dari spesifikasi yang diminta pemesan. Hal ini akan menyebabkan harga jual yang dibebankan kepada pemesan ditentukan oleh besarnya setiap biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi item pesanan tersebut. 2.
Pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. Tidak menutup kemungkinan produk yang dipesan oleh customer, harga jualnya sudah terbentuk di pasaran. Manajemen dapat memutuskan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut. Sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak, manajemen butuhkan informasi total harga pokok dari produksi yang dipesan. Informasi total harga pokok pesanan merupakan dasar bagi manajemen untuk menghindarkan perusahaan dari kerugian saat menerima pesanan. Jika informasi total harga pokok pesanan tidak tersedia, maka manajemen tidak dapat mengetahui apakah harga yang diminta pemesan akan menguntungkan perusahaan atau tidak. 3. Alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Saat perusahaan menerima pesanan dari pemesan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Dengan demikian, manajemen dapat memantau jika proses produksi untuk suatu pesanan akan menghasilkan total biaya produksi pesanan yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. 4. Menghitung laba rugi setiap pesanan. Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk akan membantu manajemen mengetahui apakah suatu pesanan akan menghasilkan laba atau justru rugi. 5. Harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Salah satu laporan keuangan yang penting bagi perusahaan manufaktur adalah neraca. Manajemen harus memasukkan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi atau yang masih dalam proses. Dengan demikian, maka manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang selesai diproduksi. Namun, sampai dengan tanggal neraca masih belum diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kartu harga pokok. Kartu harga pokok atau job order cash sheet merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan terdiri dari lembaran dengan kolom-kolom khusus dari ketiga unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang digunakan untuk mencatat proses pembentukan nilai dari pelaksanaan suatu order tertentu. Jika produksi telah selesai dan job order cash sheet telah dibukukan dengan benar, maka jumlah dari ketiga unsur biaya yang tercatat dalam job order cash sheet tersebut menunjukkan jumlah biaya produksi yang telah dibebankan dalam order tersebut. Job order cash sheet ini digunakan oleh perusahaan yang proses produksi satuan di mana produksi yang dihasilkan tergantung pada pesanan atau keinginan pembeli. Contoh dari kartu harga pokok pesanan yaitu pada bagian atas memberikan ruang untuk nomor pesanan, nama pemesan, jumlah yang dipesan, spesifikasi dari item yang akan diproduksi, serta tanggal dimulai dan diselesaikannya pesanan tersebut. Bagian berikutnya merinci biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke pesanan tersebut. Kartu harga pokok berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biaya produksi digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Biaya produksi langsung adalah biaya yang dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung. 2. Biaya produksi tidak langsung adalah biaya yang dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu. Syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. 1. Masing-masing pesanan, pekerjaan, atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. 2. Biaya produksi harus dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu biaya langsung atau biaya bahan baku
disingkat dengan BPB, dan biaya tenaga kerja langsung disingkat dengan BTKL, dan biaya tak langsung atau biaya overhead pabrik disingkat dengan BOP. 3. BPB dan BTKL dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan, sedangkan BOP dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. 4. Harga pokok setiap pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai. Harga pokok persatuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. 5. Untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan digunakan kartu harga pokok atau job order cash sheet yang merupakan rekening atau buku pembantu bagi rekening kontrol barang dalam proses. Berikut adalah jurnal yang diperlukan dalam metode harga pokok pesanan. Yang pertama, pembelian bahan baku. Jurnalnya, persediaan bahan baku pada utang dagang atau kas. Yang kedua, pembelian bahan penolong. Jurnalnya, persediaan bahan penolong pada utang dagang atau kas. Yang ketiga, pemakaian bahan baku. BDP atau biaya dalam proses, biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Yang keempat, pemakaian bahan penolong. Jurnalnya, BOP atau biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Yang kelima, biaya tenaga kerja. Ada 3, yakni 1. Yang terutang oleh perusahaan, jurnalnya, gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Yang kedua, distribusi. BDP, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. Yang ketiga, pembayaran. Jurnalnya, utang gaji dan upah pada kas. Yang keenam, BOP yang dibebankan. Jurnalnya, BDP BOP pada BOP yang dibebankan. Yang ketujuh, BOP yang sesungguhnya. Jurnalnya, BOP yang sesungguhnya pada macam-macam rekening yang dikredit. Yang kedelapan, penutup BOP yang dibebankan. Jurnalnya, BOP yang dibebankan pada BOP yang sesungguhnya. Yang kesembilan, selisih BOP. Jurnalnya, selisih atau kurang BOP pada BOP yang sesungguhnya. Yang kesepuluh, pencatatan harga pokok produk jadi. Jurnalnya, persediaan produk jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya overhead pabrik. Yang ke-11, pencatatan harga pokok produk dalam proses. Jurnalnya, persediaan produk dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya overhead pabrik. Selanjutnya, untuk pencatatan harga pokok produk yang dijual, jurnalnya, harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Yang terakhir, pencatatan pendapatan penjualan. Jurnalnya, piutang dagang atau kas pada hasil penjualan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur bahasa yang kurang berkenan di hati kalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.